Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, Ririndela Saputri, Ajeng Ayunda Puspitasari, Muhammad Ali Mahfud, dan Sri Febriastio Bakti. Dalam video presentasi ini, kami akan menjelaskan tentang hasil analisis laporan keuangan Bank Syariah yang telah kami pilih. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih. Semakin besar angkanya, semakin besar pula kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Analisis kemampuan BRI Syariah dalam menghasilkan laba bersih semakin baik di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Hal ini terlihat dari rasio profitabilitas BRI Syariah yang semuanya konsisten meningkat dengan kenaikan minimal 100%. Sebagai contoh, NOM tahun 2019 setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh tingkat keuntungan marginnya 4%. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan kinerja sehingga untuk setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungan yang diperoleh adalah 10% atau naik 2,5 kali atau 250% di tahun 2019. Dan pada Bukopin Syariah, meski menghasilkan laba bersih semakin baik pada tahun 2019 dibandingkan di tahun 2020. Hal ini terlihat pada rasio profitabilitas Bukopin Syariah yang semakin menurun dengan penurunan 100%. Lanjutan, sebagai contoh rasio NOM tahun 2019 setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat penurunan margin 1% dibandingkan tahun 2020. Berbeda dengan BNI Syariah, BRI Syariah dan Bukopin menghasilkan keuntungan mengalami kenaikan pada tahun 2020. Hal ini terlihat pada rasio-rasio profitabilitas yang kompak kenaikan di tahun 2019 ke 2020. Sebagai contoh, rasio NOM di tahun 2019 setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh 1,30%-nya keuntungan bersih untuk bank. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 5,66%. Meski profitabilitas BNI Syariah dan Bukopin Syariah menurun di tahun 2020, sedangkan BRI Syariah meningkat, namun kemampuan BNI Syariah dalam menghasilkan laba bersih dibandingkan BRI Syariah atau dengan kata lain BNI outperform terhadap BRI Syariah terlihat dari rasio profitabilitas, dan Bukopin Syariah pada tahun 2020 outperform-nya masih rendah. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan bank dalam membayar hutang jangka pendek. Semakin besar nilai rasio ini, berarti bank semakin likuid. Semakin besar atau bagus pula kemampuan bank tersebut untuk membayar hutang jangka pendeknya. Analisis. Kemampuan BRI Syariah dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penurunan hampir 100% jika dinilai rasio lancarnya, namun mengalami kenaikan lebih dari 100% jika dilihat dari rasio cepat. Adanya perbedaan ini kemungkinan dikarenakan di tahun 2020 saldo penempatan di bank lain
menurun, sedangkan saldo kas meningkat. Di tahun 2019, Bank BRI Syariah mampu menjamin atau membayar setiap Rp1 utang lancarnya dengan kas ditambah penempatan sebesar Rp0,56. Namun di tahun 2020, kemampuan tersebut turun menjadi hanya sebesar Rp0,27, sedangkan rasio cepat setiap Rp1 hutang lancar, bank mampu membayar atau menjaminnya dengan Rp0,03 kas dan membaik di tahun 2020 menjadi 0,07. Lanjutan, dan Bank Bukopin Syariah mampu menjamin atau membayar setiap Rp1 hutang lancar dengan kas ditambah penempatan sebesar Rp0,169. Namun di tahun 2020, kemampuan tersebut turun menjadi hanya sebesar Rp0,24. Sedangkan rasio cepat setiap Rp1 hutang lancar, bank mampu membayar atau menjaminnya dengan Rp0,07 kas dan menurun di tahun 2020 menjadi 0,4. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan Bukopin Syariah dalam membayar utang jangka pendek kurang bagus. Meski sisi rasio lancarnya turun, kemampuan BNI Syariah untuk membayar utang jangka pendek itu justru menurun di tahun 2020. Jika dilihat dari rasio lancar dan cepatnya, sebagai contoh dari rasio lancar, di tahun 2019, setiap Rp1 utang lancar dapat dijamin atau dibayar dengan Rp0,2 kas ditambah penempatan. Namun di tahun 2020, kemampuan bank menurun menjadi 0,16. FDR BRI Syariah tahun 2019 sampai 2020 masih di bawah batas normal penyaluran pembiayaan. Bahkan di tahun 2020 justru menurun. Hal ini menunjukkan BRI Syariah belum mengoptimalkan yang ada. Bank BNI Syariah di tahun 2019 sempat melewati batas maksimal penyaluran dana nasabah dalam bentuk pembiayaan namun turun drastis di tahun 2020 menjadi di bawah level wajar yang diperolehkan Bank Indonesia. Bank Bukopin Syariah pada tahun 2019, bank belum mengoptimalkan penyaluran dana. Pada tahun 2020, bank mengalami kenaikan dan pada bank sudah mengoptimalkan penyaluran dana berdasarkan uraian rasio likuiditas di atas. Terlihat Bank Bukopin Syariah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membayar hutang jangka pendek jika dibandingkan BNI Syariah dan BRI Syariah. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam membayar seluruh hutangnya dengan modal yang dimiliki. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan semakin besar hutang yang harus di-cover atau dibayar dengan modal yang dimiliki. Sehingga semakin besar nilai rasio ini, maka semakin jelek kemampuan bank dalam membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan modal yang dimiliki. Selanjutnya, hasil analisis. Dilihat dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa rasio solvabilitas BRI mengalami kenaikan di tahun 2020, yang artinya semakin besar hutang yang harus dibayar dengan menggunakan modal. Sedangkan BNI Syariah dan Bukopin Syariah mengalami penurunan pada rasio DER-nya. Dapat disimpulkan bahwa BNI Syariah dan Bukopin Syariah memiliki kemampuan yang lebih baik daripada BRI Syariah dalam membayar hutangnya dengan menggunakan modal yang dimiliki. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas menunjukkan seberapa sering aset yang dimiliki diputar dalam operasional bank untuk menghasilkan pendapatan. Semakin sering digunakan atau diputar, berarti semakin produktif aset yang ada untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan jika jarang digunakan atau diputar, maka aset tersebut menjadi tidak produktif. Padahal nilai ekonomis terus turun pada setiap tahunnya, sehingga ada opportunity cost jika aset tersebut tidak sering digunakan atau diputar dalam operasional bank. Hasil analisis berdasarkan tabel tersebut
menunjukkan bahwa BRI Syariah semakin sering dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan, sedangkan BNI Syariah dan Bukopin Syariah justru sebaliknya. Ini dilihat dari nilai rasio aktivitas BRI Syariah yang semakin naik di tahun 2020, sedangkan BNI Syariah dan Bukopin Syariah turun di tahun 2020. Meskipun begitu, nilai rasio aktivitas BNI Syariah masih lebih tinggi daripada BRI Syariah, sehingga BNI Syariah lebih sering menggunakan atau memutar asetnya untuk menghasilkan Rp1 pendapatan. Sebagai contoh, BRI Syariah memutar aset tetapnya sebanyak 1,37 kali untuk menghasilkan Rp1 dan tahun 2020 aset tetapnya diputar 1,82 kali. BNI Syariah untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, ia memutar aset tetapnya sebanyak 8,7 kali di tahun 2019 dan menurun di tahun 2020 menjadi sebanyak 3,64 kali. Sedangkan Bukopin Syariah untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, ia memutar aset tetapnya sebanyak 1,78 kali di tahun 2019 dan di tahun 2020 menurun menjadi sebanyak 1,36 kali. Selanjutnya ada rasio efisiensi atau biaya, rasio BOPO. Apa sih rasio BOPO itu? Rasio BOPO, BOPO, biaya operasional pendapatan operasional. Nah, rasio BOPO ini menunjukkan tingkat efisiensi dari biaya yang dikeluarkan bank untuk menghasilkan pendapatan. Berapa persen biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan setiap Rp1 pendapatan. Analisis dari rasio keuangan BOPO tersebut yaitu rasio BOPO BRI Syariah mengalami penurunan di tahun 2020, yang artinya bank tersebut mampu melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan sehingga menghasilkan Rp1 pendapatan. Dibutuhkan biaya yang lebih kecil di tahun 2020 meski di level 90%. Untuk setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh bank, biaya yang dikeluarkan adalah 0,97 rupiahnya, atau dengan kata lain laba operasionalnya hanya 3% atau 0,03 rupiah. Sedangkan di tahun 2020, rasio ini membaik sehingga untuk Rp1 pendapatan bank hanya mengeluarkan 0,91 rupiah atau dengan kata lain laba operasionalnya sebesar 0,09 rupiah atau 9%. Terlihat bahwa bank kinerjanya membaik di tahun 2020 dari rasio BOPO. Meski nilainya masih tinggi, rasio BOPO BNI Syariah justru mengalami kenaikan di tahun 2020 daripada tahun 2019. Artinya, untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, bank harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi di tahun 2020, atau dengan kata lain terjadi penurunan efisiensi dari segi biaya operasionalnya. Di tahun 2019, untuk setiap Rp1 pendapatan, BNI Syariah hanya membutuhkan biaya sebesar 0,55 rupiah. Namun, di tahun 2020, biayanya meningkat menjadi 0,6 rupiah. Laba operasional yang diperoleh dari Rp1 pendapatan yang diperoleh awalnya sebesar 0,45 rupiah di tahun 2019, menurun menjadi 0,4 rupiah di tahun 2020. Rasio BOPO Bukopin Syariah justru mengalami kenaikan di tahun 2020 dari tahun 2019. Artinya, untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, bank mengeluarkan biaya yang lebih tinggi di tahun 2020, atau dengan kata lain, terjadi penurunan efisiensi dari segi biaya operasionalnya. Di tahun 2019, untuk setiap Rp1 pendapatan, Bukopin Syariah hanya membutuhkan 0,104 rupiah. Namun, di tahun 2020, biayanya meningkat menjadi 0,105 rupiah. Kesimpulannya, berdasarkan rasio-rasio keuangan yang sudah dianalisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Bukopin Syariah dan BNI Syariah masih lebih baik daripada BRI Syariah. Meskipun secara rata-rata kinerja keuangan Bukopin Syariah dan BNI Syariah di tahun 2020 mengalami penurunan, sedangkan BRI Syariah mengalami kenaikan.
BRI Syariah memang memiliki kemampuan likuiditas yang lebih dari Bukopin Syariah dan BNI Syariah. Namun dari segi profitabilitas, aktivitas, dan efisiensi biaya, BNI Syariah dan Bukopin Syariah masih lebih baik. Saran untuk bank dengan kinerja buruk. Berdasarkan kesimpulan, diketahui bahwa Bank BRI Syariah memiliki kinerja yang kurang baik dibandingkan dengan Bank Bukopin Syariah dan BNI Syariah. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk Bank BRI Syariah agar lebih meningkatkan kinerjanya dengan strategi yang tepat untuk mencapai sasarannya agar kinerjanya lebih baik lagi. Mungkin itu dulu penjelasan dari kelompok kami tentang hasil analisis laporan keuangan Bank Syariah yang telah kami pilih tersebut. Apabila kami ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.